Reformasi birokrasi telah menghembuskan angin perubahan bagi pola pikir, mental, dan perilaku ASN untuk berubah menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Rancangan reformasi birokrasi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Inilah yang menjadi pijakan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintah dan sistem birokrasi yang lebih baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan murah. Untuk memperkuat pijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Peta jalan ini mengamanatkan untuk melakukan identifikasi kondisi yang perlu diperbaiki, menetapkan prioritas perubahan, dan menyusun rencana aksi yang dituangkan dalam dokumen reformasi birokrasi. Sasaran utama reformasi birokrasi yang harus diwujudkan ada 3 hal, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik prima. Ketiga sasaran tersebut akan dicapai melalui revolusi mental dan perilaku aparat, pembenahan kelembagaan dan prosedur, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan, akuntabilitas dan penataan manajemen SDM, sehingga tercipta SDM aparat yang memiliki integritas, profesional, dan akuntabel. Semangat reformasi birokrasi akan memberikan energi positif dalam mencapai visi Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, sehingga kesuksesan reformasi birokrasi akan mendorong suksesnya birokrasi Jabar juara. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat salah satu perangkat daerah yang mengimplementasikan peta jalan reformasi birokrasi dalam memperbaiki mental aparat dan sistem pelayanan publik melalui teknologi informasi dalam menciptakan inovasi layanan publik sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat atau petani. Sasaran pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel, telah dilaksanakan melalui penataan perundang-undangan yang terkait pengelolaan perkebunan seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan. Perda Jabar ini setelah diidentifikasi, dianalisis, dan dipetakan, ternyata sudah tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat sehingga harus dilakukan revisi. Selain itu, Dinas Perkebunan juga telah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kepala Dinas Perkebunan terlibat langsung mengarahkan penyusunan renstra dan penetapan kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Dinas Perkebunan memfasilitasi mengikuti BIMTEK Renstra, BIMTEK Indikator Kinerja, dan juga BIMTEK Penyusunan AKIP. Dinas Perkebunan juga telah melakukan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra, hingga para pejabat pelaksana dan juga telah melakukan penetapan kinerja individu masing-masing pegawai atau IKI dan penilaian kinerja ASN secara daring melalui sistem ETRK. Pengukuran nilai akuntabilitas dan kapasitas Dinas Perkebunan telah dilakukan melalui penerapan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik atau e-sakit dan menunjukkan nilai sangat baik atau A. Dalam mendukung revolusi mental, Dinas Perkebunan telah melakukan penguatan pengawasan. Sebagai contoh, untuk pencegahan gratifikasi telah disusun pedoman pengendalian gratifikasi, membuat banner dan pedoman publik campaign. Semua perangkat ini telah disosialisasikan pada seluruh ASN Dinas Perkebunan. Untuk memperkuat pengawasan, ASN juga melakukan input data aparatur pada LHKPN dan LHK ASN melalui aplikasi SiHarka. Pengawasan eksternal dapat dilakukan masyarakat atau petani melalui ruang konsultasi website Dinas Perkebunan dan aplikasi SiKontak yang juga berfungsi sebagai ruang pengaduan. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, telah disusun kebijakan penanganan benturan kepentingan. Maraknya gangguan usaha perkebunan di wilayah kerja kami yang dirusak, ditebang, dibakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemadaman api, kebakaran di peta kemarin konflik 71 kemarin ditebang ikannya tebangan. Sasaran kedua,
Birokrasi yang kapabel diwujudkan melalui manajemen perubahan yang berorientasi pada pembentukan profesionalisme dan komitmen aparatur yang tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sistem berstandar. Tujuan area ini mengubah mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja ASN menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan komitmen antara pimpinan dan pegawai, Dinas Perkebunan telah membentuk tim reformasi birokrasi dengan tugas sesuai rencana kerja yang disepakati. Pimpinan berperan sebagai role model bagi anggota yang terlibat dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Contoh, pendekatan perubahan pola pikir dan budaya kerja Dinas Perkebunan berupa pembinaan eselon 2 kepada eselon 3 setiap minggu, pembinaan eselon 2 kepada eselon 3 dan 4 setiap bulan, evaluasi capaian kinerja oleh eselon 2 setiap 2 minggu, sedangkan pendekatan kerohanian dilakukan melalui pendalaman kajian Al-Quran seminggu sekali, pengajian dengan menghadirkan penceramah sebulan sekali, dan melakukan jiwa korsa setahun sekali. Dinas Perkebunan juga telah melakukan penataan dan penguatan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Upaya penguatan dan penataan Dinas Perkebunan yang telah dilakukan adalah menyusun pohon kinerja, evaluasi kelembagaan, penyusunan peta jabatan, dan dokumen evaluasi jabatan. Area perubahan penataan tata laksana juga berperan mewujudkan birokrasi yang kapabel. Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Dinas Perkebunan telah melaksanakan semua SOP dan mengacu pada proses bisnis sesuai tupoksi yang selaras dengan kinerja Dinas Perkebunan secara berjenjang. Seluruh SOP telah diterapkan, dievaluasi, dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisien dan efektivitas birokrasi berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP. Selanjutnya, dalam pengukuran kinerja, Dinas Perkebunan telah melakukan monitoring dan evaluasi standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SOP pelayanan publik. Pimpinan juga telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui konten-konten yang tersedia dalam website Dinas Perkebunan, menerapkan aplikasi e-planning, e-budgeting, e-kinerja, dan lain-lain. Penataan sistem manajemen SDM menjadi salah satu area penting dalam birokrasi yang kapabel. Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Dinas Perkebunan telah merencanakan kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, Dinas Perkebunan juga telah membuat standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan kompetensi, menyusun penetapan kinerja individu dan melakukan penilaiannya secara periodik. Demikian pula halnya dengan peta jabatan dan kelas jabatan telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Sedangkan hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu. Aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku Dinas Perkebunan telah ditetapkan dan telah diimplementasikan serta dilakukan pemberian sanksi dan imbalan. Pengembangan manajemen SDM berbasis elektronik terintegrasi telah dilakukan melalui EPRK Jabar berupa Kemob dan Siap Jabar. Sedangkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, telah dilaksanakan peningkatan integritas aparatur sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedum Penanganan Benturan Kepentingan. Sementara, untuk transparansi pengukuran kondisi individu ASN telah dilakukan kebijakan PR Review 360 derajat. Sasaran ketiga, birokrasi dengan pelayanan publik prima, dilakukan dengan cara peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dinas Perkebunan telah membuat standar pelayanan, maklumat, dan moto termasuk unit kerja Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Balai Perlindungan Perkebunan, juga Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Perkebunan. Sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, Dinas Perkebunan telah membuat SOP kegiatan masing-masing unit kerja, seperti SOP penyaluran bantuan benih, pengaduan serangan hama penyakit, sertifikasi benih,
SOP pengaduan gangguan usaha perkebunan, sampai kepada SOP pengaduan pelayanan. Semua SOP dan pengaduan pelayanan telah dievaluasi, diperbaiki, dan ditindaklanjuti secara berkala. Pengembangan ide kreatif dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, aman, dan mudah telah dilahirkan melalui karya inovatif seperti Si Kontak, Simponi, Si Perut Laper, Si Rute Aman, Si Bulu Babeh, Si Soleh Bun, Si Lagum, 5 Perak, Aksi Tali Intan, Apel Kelani, Porsi Pinter, Balantik, Pepi Cantik, Papatina, Bang Ali, Statistik, dan lain-lain. Sedangkan informasi umum yang mencakup semua layanan secara terpadu atau terintegrasi, Dinas Perkebunan menyediakan akses informasi pelayanan melalui website, media sosial, dan media lainnya. Di samping menerapkan sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan, Dinas Perkebunan juga membuat indeks kepuasan masyarakat atau IKM beserta tindak lanjutnya, seperti IKM Layanan Perlindungan Tanaman, IKM Layanan Distribusi Benih, dan IKM Sertifikasi Benih. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, IKM tahun 2020 naik sebesar 0,039, yaitu dari 84,153 menjadi 85,001. Tercapainya target indikator ketiga sasaran reformasi birokrasi secara komprehensif melalui 8 area perubahan telah memberi sumbangan besar bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan birokrasi Jabar Juara. Kompetensi dan kinerja menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan birokrasi Jabar Juara. ASN Dinas Perkebunan dapat dipromosikan setelah mempunyai ranking yang memenuhi standar dan mempunyai tiket dari PR Review, Asesmen, dan Uji Kompetensi. Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan demografi serta kondisi fisik. Guna mewujudkan birokrasi Jabar Juara, Dinas Perkebunan telah berpedoman dan menjadikan hasil penilaian kinerja atasan, bawahan, kolega, dan tunjangan remunerasi kinerja sebagai acuan penentuan karir ASN. Sebagai dinas yang melayani masyarakat, ASN Dinas Perkebunan selalu mempunyai ide atau gagasan inovatif, sehingga tak heran saat ini 28 inovasi Dinas Perkebunan dari aspek hulu, tengah, dan hilir telah menghantarkan perubahan positif bagi kehidupan petani milenial dan petani juara. Manfaat yang sangat dirasakan masyarakat, terjadinya peningkatan produksi atau produktivitas, serapan pasar terhadap produk, nilai tambah, dan juga pendapatan yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani Jawa Barat. Semua upaya yang telah dilakukan Dinas Perkebunan tersebut tidak lepas dari terjalinnya kolaborasi pentahelix yang harmonis antara Dinas Perkebunan dan IPB, ITB, Undip, Unpad, Unsud, Puslid Kota, PPTK Gambung, RPM Bogor, Coffee Lab 5758, Prisa Coffee, CV Una Surya Putra Mandiri, APEKI, Forum Petani Kopi, APMA, APSI, Gapterindo, Apteh, Bandung TV, CNN, Trans TV, Media Perkebunan, dan Pikiran Rakyat, sehingga mampu mewujudkan visi Jabar Juara lahir batin.